Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang babak baru ketidakharmonisan dari Mbappe dan juga Neymar. Kylian Mbappe dan juga Neymar kedapatan kembali tidak sejalan di Paris Saint-Germain. Babak baru ketidakharmonisan keduanya juga terjadi pasca dikalahkan oleh Bayern Munchen. Adapun untuk PSG harus mengakui keunggulan dari Munchen dengan skor tipis 0-1 di Parc des Princes pada leg pertama babak 16 Liga Champions 2022-2023, yang mana untuk pertandingan tersebut digelar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Mbappe itu sangat tidak puas dengan kekalahan tersebut. Ketidakpuasannya itu tercermin dari komentarnya seusai laga. Pemain berusia 24 tahun itu meminta kepada rekan-rekannya untuk makan dan istirahat yang cukup agar bisa membalasnya di leg kedua. Pesan ini ternyata bagi angin lalu di telinga Neymar. Neymar dan Mbappe sejatinya memang sering tidak harmonis di banyak momen. Ego masing-masing pemain bintang itu terlalu tinggi. Kedua pemain ini juga sempat bersitegang soal kewajiban mengeksekusi penalti bagi Paris Saint-Germain. Neymar itu mengambil alih tugas utama tersebut ketika di tendangan penalti terakhir, dan Mbappe gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Muara dari ketidakharmonisan ini adalah rumor permintaan Mbappe kepada Paris Saint-Germain untuk menjual Neymar di musim panas 2023. Ia merasa komitmen dari sang pemain tidak ada untuk Paris Saint-Germain. Komitmen yang disebutkan oleh Mbappe itu tercermin pasca kekalahan dari Munchen. Neymar kedapatan mengikuti turnamen poker tidak sampai sehari setelah kekalahan yang dialami oleh Paris Saint-Germain. Neymar juga bahkan kedapatan berada di McDonald's, restoran cepat saji. Hal inilah yang mengundang keheranan publik dengan sikap Neymar yang seperti tidak peduli dengan timnya. Tindakan Neymar ini diyakini akan membuat hubungannya dengan Mbappe renggang lagi. Manajer Christophe Galtier juga berkomentar soal ketidakharmonisan yang sedang terjadi. Ia memuji sikap kedewasaan dari Mbappe dan mengkritisi bagaimana perilaku dari Neymar. Seperti yang dilansir dari CBS Sports, sang pelatih mengatakan, apa yang dikatakan Kylian Mbappe di depan media tepat seperti yang dikatakannya di ruang ganti. Bagi saya, perkataannya sungguh dewasa dan membuat orang-orang tersentuh. Tapi saya juga tidak akan menyangkut pautkan komentar Mbappe dengan kegiatan Neymar. Soal foto yang beredar itu, saya sudah bicarakan dengannya. Sesungguhnya itu adalah haknya dia untuk bermain poker ketika hari libur latihan. Dan Sportmania, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Lanjut, kita akan masuk ke berita kedua. Kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari Timnas U20 versus Fiji. Timnas U20 Indonesia menghadapi kekuatan Fiji U20 dalam laga bertajuk mini turnamen. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Armada Sinteyong menang dengan skor 4-0, di mana untuk pertandingan tersebut digelar pada hari Jumat tanggal 17 Februari. Timnas U20 tampil dominan di awal babak pertama. Sejumlah upaya dilancarkan oleh Rabbani Tasnim dan kolega ke gawang Fiji. Pada menit ke-25, Arhan Fikri melepaskan upaya tembakan jarak jauh, tetapi tendangannya masih melambung di atas mistar gawang. Akhirnya kebuntuan bagi Timnas U20 pecah di menit ke-35. Berawal dari umpan cutback Ginanjar Wahyu, Arhan Fikri yang berada di kotak penalti lalu menyambutnya dengan sebuah tembakan yang mulus masuk ke pojok kiri gawang Fiji. Jelang babak pertama usai, tepatnya di menit ke-44, Timnas U20 hampir saja menggandakan keunggulan. Namun sayang, tembakan Doni Tri Pamungkas di kotak penalti masih dapat ditangkap oleh kiper Fiji. Skor 1-0 pun menutup babak pertama. Kemudian di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-49, Timnas U20 berhasil menambah keunggulan melalui Kakang Rudianto. Bek asal klub Persib Bandung itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui tandukan usai memanfaatkan bola rebound hasil tendangan dari Reza Aditya yang membentur mistar gawang. Kemudian di menit ke-54, PJ harus bermain dengan 10 orang dikarenakan Thomas Arthur Dunn itu mendapatkan kartu kuning kedua menjadi kartu merah usai melanggar Kakang Rudianto. Kemudian di menit ke-60, giliran Reza Aditya yang berhasil menyerangkan gol. Mendapatkan umpan dari Sultan Zaki, Reza yang berdiri tanpa kawalan di kotak penalti lalu menyambutnya dengan tendangan kaki kanan yang gagal diantisipasi kiper PJ.
Kemudian pada menit ke-70 PG kembali harus kehilangan satu pemain nih. Sang kapten yakni Melvin Fani mendapatkan kartu kuning kedua dan menjadi kartu merah usai dirinya melanggar Kakang Rudianto. Di sisa laga, timnas U20 juga terus menggempur pertahanan PG. Upaya tersebut membuahkan hasil di menit ke-86. Pemain pengganti yakni Hoki Caraka berhasil mencetak gol melalui tandukan usai memanfaatkan umpan dari Hugo Samir. Kemudian di menit ke-88 terjadi insiden ribut-ribut nih antara para pemain. Hal itu bermula dari aksi pemain PG yakni Pawang Sing yang memukul Frankie Misa. Insiden tersebut juga memantik emosi pemain yang lain, termasuk salah satunya adalah Hoki Caraka. Wasit Torik Alkatiri lantas memberikan kartu merah untuk Pawang Sing dan juga Hoki Caraka. Laga pun berakhir dengan skor 4-0 untuk Garuda Nusantara. Selanjutnya, timnas U20 akan menghadapi Selandia Baru U20 pada laga kedua mini turnamen. Duel tersebut bakal digelar pada Minggu tanggal 19 Februari mendatang. Kendati mereka menang, pelatih Shin Tae-yong menyayangkan satu hal, yakni insiden ribut-ribut di akhir laga yang membuat Hoki Caraka juga mendapatkan kartu merah. Usai laga, Shin Tae-yong mengatakan, "Sudah lama tidak ada pertandingan timnas U20 di kandang, para pemain sudah kerja maksimal. Tapi ada hal yang seharusnya tak terjadi di lapangan dan itu sangat disayangkan. Harusnya tidak terjadi masalah di lapangan tadi. Kami pun sama, seharusnya menunjukkan yang terbaik kepada para supporter. Seharusnya lawan tidak ada yang kartu merah. Lebih baik dikenakan untuk persiapan Piala Asia U20. Selain itu, Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa dirinya tak puas dengan performa para pemain. Menurutnya, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan jika ingin meraih hasil positif di Piala Asia U20. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang update berita dari Barcelona. Kali ini ada berita dari Gavi dan juga Sergio Busquets. Untuk pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang Gavi yang dipastikan absen di laga leg kedua Barcelona versus Manchester United. Jadi untuk Barcelona itu tidak hanya kehilangan Pedri yang mengalami cedera hamstring, namun Barca juga dipastikan tidak bisa memainkan Gavi di leg kedua Liga Eropa melawan Manchester United pada tanggal 24 Februari mendatang. Adapun untuk Gavi itu mendapatkan kartu kuning di leg pertama dikarenakan melanggar pred. Kartu kuning tersebut merupakan yang ketiga selama di Liga Eropa. Peraturan di Liga Eropa menyebutkan bahwa pemain akan mendapatkan suspensi satu pertandingan apabila dia mendapatkan 3 kartu kuning selama kompetisi berjalan. Hal ini tentu cukup merugikan bagi Blaugrana, apalagi di leg pertama skor sama kuat, yakni 2-2. Barcelona juga membutuhkan kemenangan telak di leg kedua apabila mereka ingin lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, untuk raksasa La Liga Barcelona dikabarkan memasukkan nama Marcelo Brozovic dan juga Martin Zubimendi dalam daftar pengganti potensial untuk Sergio Busquets. Sekarang ini kontrak dari Sergio Busquets di Barca itu berlaku sampai musim panas 2023 saja, dan sang gelandang kini sudah berusia 34 tahun. Meski demikian, masih ada harapan bagi Barcelona untuk terus memakai jasanya. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan apakah Busquets berniat untuk memperpanjang masa kerjanya di Camp Nou ataupun tidak. Barca juga tentu tak bisa terlalu lama untuk menunggu Busquets membuat keputusan, sebab mereka butuh waktu nih untuk mencari penggantinya. Sergio Busquets juga masih masuk ke dalam rencananya Xavi Hernandez, sebab gelandang jangkung itu masih punya peran yang sangat krusial bagi Barcelona. Xavi Hernandez juga tak mau menekan Busquets untuk bertahan di Barca. Namun jika memang gelandang seniornya itu memilih tekan kontrak baru, maka ia akan sangat bahagia. Seperti yang dilansir dari Sportsmule, Xavi Hernandez mengatakan lebih lanjut, "Pada akhirnya kami semua bekerja sama dan keputusan nanti ada di tangannya. Kami menunggu untuk melihat apa yang ia putuskan. Ia adalah orang yang sangat penting di dalam dan juga di luar. Ia adalah kaptennya. Ia adalah bagian dari segalanya dan ia berhak menentukan masa depannya. Jika ia bisa melanjutkan, saya tentu akan senang." Barcelona juga akhirnya bergerak untuk mencari pengganti Sergio Busquets. Beberapa nama akhirnya sudah digantongi oleh manajemen Blaugrana. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, sekarang ini ada 2 nama yang terus dipantau oleh Barca. Mereka adalah gelandang dari Real Sociedad dan juga gelandang Inter Milan yakni Marcelo Brozovic.
Adapun untuk Romano menuliskan lebih lanjut, di musim panas akan memungkinkan untuk menjajaki pemain baru untuk berbagai posisi. Sergio Busquets itu harus memutuskan apakah ia ingin melanjutkannya di Barca ataupun mencoba pengalaman di negara lain. Dengan proposal Inter Miami sudah di atas meja. Klub juga akan membiarkan Busquets memutuskan, tetapi mereka mengikuti Zubimendi dari Real Sociedad dan juga Marcelo Brozovic dari Inter Milan sebagai gelandang. Dan sekedar informasi, dua nama yang diincar oleh Barcelona itu juga ternyata diincar oleh sejumlah klub lainnya. Martin Zubimendi sebelumnya disebut diminati oleh Arsenal. Selain itu, masih ada juga nama Manchester United. Sementara untuk Marcelo Brozovic sempat dikaitkan dengan klub Premier League lainnya, yakni Liverpool. The Reds juga bahkan dikabarkan siap nih menukar Naby Keita demi mendapatkan Brozovic. Dan selain itu, ternyata ada juga ketertarikan dari Newcastle. Well, sepertinya berita tadi menutup perjumpaannya untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.